Drone kadal gurun rasakno, makane kon kudu belajar olah rasa drone. Biar nggak mudah mencuri-curikan. Gus Andi, penampilannya kok sangat nyentrik banget dengan rambut yang panjang, pirang, terus dengan pakaian yang stylenya itu agak nyentrik ya. Padahal sama seorang Gus. Tak mau memunafikan diriku sendiri dengan status rohani kelakuan Roh halus zaman Kanjeng Sunan dulu. Itu kan tujuannya untuk para pelaku musafir yang lewat istirahat di situ. Maka memang bisa sudah, makan ya, kan sudah di situ ada. disajikan bawa keris dianggap dukun, tapi belangkon dukun ya. Wah, zaman sekarang kemana-mana kamu bawa handphone. Bilang sirik, musyrik, salah nggak? Orang-orang yang menampakkan ibadahnya dan tidak menampakkan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 0. Saya Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat. Saat ini saya ditemani oleh Gus Sandi Jadab dari Ngopi Wingit, Padepokan Ngopi Wingit. Rahayu, rahayu, rahayu. Gus Sandi, penampilannya kok sangat nyentrik banget dengan rambut yang panjang, pirang, terus dengan pakaian yang stylenya itu agak nyentrik ya. Padahal sama seorang Gus. Saya juga Gus loh. Sama-sama Gusnya. Cuma kan ini saya masih sarungan gitu loh. Aku sih gini, aku simple ya. Aku nggak mau memunafikan diriku sendiri. Terus? Tidak mau memunafikan diriku sendiri dengan status rohani kelakuan Roh halus. Berarti dhuwur kerudung, isor warung. Nah, tapi ya memang saya nyamannya kayak gini ya itulah saya. Sama Gus, saya juga tidak berpenampilan seperti itu walaupun buyut saya, mbah-mbah saya, cangga-cangga saya semuanya ulama, seorang kiai. Saya malu soalnya saya nggak bisa ngaji. Gus Andi, mungkin pembahasan malam ini kami sambil ngopi, cuma nggak ada kopinya, adanya darah ini. Darah segar ini Minuman guys. darah segar ini. Minumannya para setan, para iblis. Tapi memang seharian ini aku ngopi terus. Ya sekali-sekali lah butuh ya agak seger-segeran. Ya biar nggak punyeng, Biar nggak gabut. biar nggak gabut. Apa-apa yang penting tidak bucin. Gabut nggak apa-apa, yang penting nggak bucin. Aku boleh rokok nggak ini? Oh ya los. Masalahnya ini kan sama sebagai tuan rumah di Padepokan Ngopi Wingit ini. Jadi saya harus izin dulu sebagai seorang tamu. Gus Andi, mungkin kali ini kita membahas, saya jauh loh ya. Saya dari Batu datang ke Kota Malang untuk menemui panjenengan di Padepokan Ngopi Wingit ini untuk membahas sesajen atau sesaji. Bahkan kemarin viral seorang pria menendang sesajen di Pronojiwo Lumajang, Jawa Timur. Sampai viral dan dia ketangkap di daerah Bantul, Yogyakarta. Gus Andi, sampean sebagai seorang pelaku kejawen, juga seorang muslim, juga seorang penghayat budaya ya. Itu gimana pandangan panjenengan tentang sesajen itu apa? Di sesajen itu kan ibaratnya bisa berupa makanan, minuman ya, bahkan dupa, terus minyak juga ya yang dikemas jadi satu. Jadi suatu sesajen itu sendiri ya. Betul, betul. Tadi aku sempat ya nulis-nulis juga tentang pengertian sesajen yang biasa kan tak share-share di teman-teman ya. Jadi aku nulis seperti ini. Sesajen itu berupa makanan dan minuman ya, dengan berbagai jenis variasi ya, dengan Kan ada berbagai buah-buahan, jenis variasi buah-buahan, biasanya bisa polo pisang, kependem, polo apel, gembandul gitu kan. Polo kependem itu seperti singkong, tela, telo, terus kalau polo kacang, gembandul itu kayak pisang, nanas,
apel dan lain-lainnya. Cuman pasti di situ kan ada daun-daun kayak daun sirih, Dan terus pisang. dupa dan lain-lain. Gimana Gus? Filosofi, hakikat, makna sesajen tersebut itu seperti apa? Sebenarnya kan sesajenan ini kan suatu simbol ya, atau simbolis suatu tradisi budaya yang diusung dari zaman nenek moyang kita, leluhur kita. Betul, betul. Nah, bukan berarti sesajen ini kita bikin sesajen untuk dedemit atau untuk apa ya, bukan. Jadi memang ini bentuk rasa karsa, rasa kita, syukur kita kepada sang pemilik kekuatan tertinggi kita. Jadi termasuk perantara atau persembahan. Cuman kan orang awam menganggapnya sesajen itu diperuntukkan untuk setan, untuk jin, ibaratnya makanannya jin. Ah. Apakah itu benar, Gus? Sekarang gini, misalkan ya, Hmm. ini kita berpikir secara logika dulu. Seorang ratu bidadari bikin sesajian. Saya atau orang lain mungkin ya, kan nggak tahu isi hatinya, Betul, niatnya betul, ratu betul. bidadari ini bikin sesajian untuk apa. Betul. Nah, di zaman Kanjeng Sunan dulu, ya di zaman Kanjeng Sunan, bikin sesajenan ya, makanan, buah-buahan, minuman, ya dan lain-lain, dan dibakari dupa kayak gini biar apa? Wangi, yang ditaruh di pohon Betul, betul, besar betul, atau pohon beringin. betul. Itu kan tujuannya untuk para pelaku musafir yang lewat istirahat di situ makan. Makan, Memang bisa sudah, makan ya. nah, Kan sudah di situ ada disajikan. apa? Sesajikan disajikan, ada Disajikan, pisang, iya. ada apel dan lain-lainnya. Berarti untuk musafir ya, Gus ya. Heeh. Nah, terus gunanya dupa, menyan itu seperti apa? Gunanya itu. Untuk pewangian Oh, berarti aja. untuk wewangian. Terapi, aromaterapi ya. Nah, tapi pertanyaannya kok banyak yang menyirik-nyirikan, mengharam-haramkan, menyesat-sesatkan. Padahal di Indonesia ada menyan Arab, Gus. Nah, sedangkan menyan Arab kan berasal dari Arab, gitu loh. Ya mungkin yang mensirik-sirikan, yang memusrik-musrikan mungkin punya pemahaman lain mungkin di situ ya, dengan pedoman-pedoman mereka. Tapi kita kan juga punya pedoman. Leluhur kita nggak ngawur, Betul, bikin betul. sesajenan itu nggak ngawur. Betul. Sekarang kalau di zaman sekarang, kalau mensirik-sirikan telat. Telatnya kok seperti apa maksudnya? Mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Mbah saya namanya Ibrahim loh, Gus. Nah, Gimana ya kan? itu? Zaman Nabi Ibrahim dulu, Nah, persembahannya apa? Kambing. kambing. Nah kan, sekarang Domba. domba. Lah kalau zaman dulu Nabi Ibrahim disirik-sirikan, gimana? Betul, betul. Nah itu aja, sampai terbawa dengan tradisi-tradisi kita saat ini. Betul, betul. Gitu loh. Nah bukan disalah artikan ya, beda lagi kalau seorang ratu bidadari atau saya mungkin bikin sesajenan untuk hal lain Betul. negatif. Sedangkan syirik musyrik itu kan tempatnya sir di dalam hati. Berarti kan seorang hambanya dan Tuhannya yang tahu. Masalah hati, batin ini kan terbungkus oleh kulit, daging. Kenapa kok orang sampai tahu gitu loh? Banyak tersebut kepada sang koliknya, Gus. Gitu loh. Sebenarnya- Apakah boleh kita menuduh atau menghukumi seorang itu syirik? sebenarnya gini ya, untuk kita menuduh menjustis itu sah-sah aja bagi mereka yang mengesahkan. Tapi Betul. kita pahami aja dengan diri kita sendiri. Di dalam sebuah jasad kita terdapat segumpal daging, Betul. dan segumpal daging itu bila mana rusak, maka kan rusak pula jasad kita, seluruh Betul. jasad kita. Tapi bila mana segumpal daging itu baik, ya semuanya akan membaik kan. Apa sih segumpal itu? Hati. Hati. Siapa yang tahu isi hati seseorang? Hati tak kepel, Gus. Sak kepel, orang nggak ada yang tahu, yang tahu Betul. cuma Allah. Allah. Yang tahu Dan cuma orang Allah. tersebut. Iya, malu niatnya kita apa bikin sesaji. Sekarang contohnya ya, misalkan ya misalkan nih orang Jawa biasanya aku bawa keris dianggap dukun, pakai belangkon Betul, dukun ya. Hmm. Waduh, kemana-mana bawa keris loh, nyamannya bawa keris kok. Iya. Nah sekarang zaman sekarang kemana-mana kamu bawa handphone, Betul, betul. bilang syirik, musyrik, salah nggak? Tapi gini Gus, ketika saya ngaji di mbah saya sendiri, saya dikasih sebuah dalil, man kana al kafirun wa kulilai wa al kafirun.
Barang siapa di antara kamu mengatakan saudaranya dengan perkataan hai kafir, maka kalimat kafir itu harus ditanggung dari salah satu di antara keduanya. Jika benar kata Rasulullah tidak apa-apa, namun jika salah maka kalimat kafir itu akan kembali kepada dirinya, Jadi mengkafirkan nggak apa-apa. Ya kalau benar dia kafir nggak apa-apa. Kalau tidak, ini yang akan kembali kepada diri kita. Makanya katanya Gus Dur, banyak uang ngafirno liyani, banyak orang mengkafirkan saudaranya sendiri, tapi dia tidak tahu kafirnya sendiri. Maka dari itu kan gini ya, Islam ya, dalam Islam sendiri kan mempunyai suatu konsep yaitu kafa. Ya, artinya di situ menyempurnakan. Kafa itu kan keseluruhan. Keseluruhan, menyempurnakan. Islam kan menyempurnakan. Jadi Islam sendiri memberikan, mewadahi suatu porsi bagi para pelaku adat, tradisi, budaya. Tapi Menyempurnakan. ketika saya belajar ke mbah saya itu, saya seperti ini Gus. Sesungguhnya perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan mengantarkan engkau ke dalam neraka jahanam. Nah, bid'ah ini kan terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Nah, bid'ah itu dalam urusan ibadah, agama atau syariat Gus. Bisa jelaskan nggak Gus? Nah, sebagaimana halnya ya, dalam Quran pun juga dijelaskan ya, sesungguhnya di antara penciptaan para hambaku akan kugolongkan dengan orang-orang syariat dan hakikat. Orang-orang yang menampakkan ibadahnya dan tidak menampakkan ibadahnya. Nah, bagaimana halnya itu sendiri? Kita bikin sesajian, kita baca doa atau baca mantra. Kita, orang lain kan nggak tahu kita khusyuk. Kita doa apa? Ya, misalkan saya nih contoh, saya suka bikin kayak gitu, sering bikin saya di situ berdoa. Saya sholawatan dalam hati saya. Sholawatan Saya. Bukan berarti saya ya kota Bogor damit, ya kota Gamul Genderuwo, enggak. Ya keliru, nomor piro, nomor piro, ya keliru kabeh. Lah itu keliru kabeh. Nah, seperti itu logik. Kita bermain logikanya yang jadi termasuk sesaji adalah sarana ya. Sarana. Jadi sesaji ini sebagai penghubung atau kekuatan gaib ya. Satu untuk komunikasi dengan kekuatan gaib kepada itu sendiri. Sang kolik sendiri. Karena apa? Di situ ibaratnya sedekah. Kita kan hidup di bumi, hasil bumi, menikmati hasil bumi. Apa salahnya sih kita bersyukur dengan cara tradisi kita? Kita mengambil sebagian hasil bumi ini untuk kita sedekahkan kembali kepada bumi itu sendiri. Sebagai bentuk rasa syukur. Nah, khususnya di Jawa itu kan ada sedekah bumi, sedekah laut, sedekah langit, sedekah gunung. Berarti kan semuanya disedekahi gitu. Iya. Berarti selamatan atau sebuah menunjukkan rasa syukur kita seorang manusia kepada Gusti Allah lewat alam tersebut. Betul. Karena Allah memberikan kekayaan, memberikan rahmat, rohim, dan rezeki lewat hasil bumi tersebut. Hasil bumi apa ya? Pohon-pohon, buah-buahan, sayuran. Kalau hasil laut apa? Ya mungkin bisa terumbu karang, terus apa? Ikan-ikan itu kan termasuk rezeki dari Allah yang diberikan manusia dan hambanya. Nah, sedekah langit apa? Ya hujan. Kalau nggak ada hujan nanti kekeringan semuanya. Karena kan gini ya, sebagaimana halnya di dalam Al-Quran pun ya, memandang kebudayaan sebagai suatu proses meletakkan kebudayaan sebagai ekstensi hidup manusia itu sendiri. Kebudayaan. Iya. Karena apa? Kebudayaan Islam adalah hasil akal budi, cita rasa dan karsa. Kita harus memahami itu. Jadi kita kalau pakai rasa ya enak rasakno iku. Drone kadal gurun rasakno. Makane kon kudu belajar olah rasa drone. Nah, biar enggak mudah mensirik-sirikkan. Dan kon cek enggak sepaneng cek gak darah tinggian kok suwi-suwi stroke lek kon kakian kopar kapir stroke. Dan aku pernah ditanya ini ya. Di mana? Saya pernah disesat-sesatkan. Sama siapa itu? Padahal panjenengan seorang putune kiai kok iso disesat-sesatno. Itu disesat-sesatkan itu lucu ya. Jadi
Ketika itu saya didatangi, disesat-sesatkan, saya diam dan saya ketawa. Terus jawaban saya apa? Ya memang kita sesat. Oh, kita di dunia. Kita masih mencari dan mencari. Betul, betul. Ya, Kan kan? di dunia kita hidup kan perjalanan. Perjalanan. Tarekat gitu. Iya. Nah, akhirnya mereka bingung mau jawab apa. Terus akhirnya aku ngomong dengan bahasa yang sopan banget ya, dengan karakter saya. Saya ngomong ke mereka seperti ini. Ya memang kita sesat karena kita masih mencari, karena kita Mencari. masih di dunia. Dunia. Kalau mau lurus ya nanti kalau kita sudah di hadapan Siratul Mustaqim itu. Ya. Wis lurus tok iki Wis lurus jalanmu tok. lurus tok Siratul Mustaqim. Karena apa? Satu hal. Kita harus memahami suatu konsep di dalam diri kita ya. Kalau saya secara pribadi saya tidak mencari kebenaran, tapi saya mencari kerukunan. Karena dari kerukunan itu akan saya temukan kebenaran. Kalau saya cari kebenaran saya nggak akan pernah ketemu kerukunan. Betul, betul. Karena betul. sebagaimana di dalam hadisnya Imam Al-Bukhari di situ dijelaskan antara sunnah dan pembenaran sangat bertentangan dengan pendapat pribadi. Oke. Sangat masuk, falsafahnya sangat masuk sekali. Tuh, jadi inilah pentingnya kita olah rasa ya di sini ya. Olah rasa, kenapa kok saya suka di tempat-tempat seperti ini, di gazebo, wingit. Karena ya inilah saya menyatu dengan alam. Ketika aku menyatu dengan alam, alam pun akan menyatu dengan aku. Berarti kita itu ngopi wingit ini ibaratnya di kegelapan, di kesunyian, termasuk kita itu ngaji diri, ngaji rasa, dan ngerti rasa-rasa sejati ning rasa. Manunggaling kawula Gusti. di sesajen itu buat saya secara pribadi, saya tidak menyalahkan mereka yang mengatakan syirik musyrik ya, tidak. Tapi saya secara pribadi, saya sebagai orang Jawa tetap tak gowo Jawaku. Jawa digawa, Arab Arab digarap. digarap. Betul. Tapi kebanyakan yang kopar kafir Arab sing digarap. Gus, Jawane enggak Nah, enggak digawa. Jawa Berarti digarapno. wong Jawa wis lali Jawane, wong Jawa lali jati diri. Lek wong Jawa lali jati diri nih, wong Jawa lali asal usule, maka tunggulah kehancuran. Jadi bahaya lek sampai wong Jawa lali jati diri nih, lali asal usule, sapa sejatine, maka tunggulah kehancuran. Nah, mungkin ini satu edukasi positif ya. Aku selalu mengatakan juga filsafat edukasi. Filsafat edukasi. Nah, jadi gini, Tuhan kan maha asik. Maha asik, kok bisa? Asmaul Husna itu 99 saya hafal di luar kepala, ya Roman, ya Rohid, ya Jabar. Itu saya belum pernah mendengar lafaz Tuhan itu asik. Lafaz Tuhan itu asik. Jadi gini, kita mengaplikasikan gini. Kalau Tuhan kita maha asik, apa sih yang nggak diasikkan kepada ciptaannya? Kita nafas asik, Asik. tidur asik, Betul, betul. makan asik. Loh, kenapa kita nggak asik? Betul, betul. Iya kan? Kita aja mengusik keasikan itu sendiri. Buktinya mengkafir-kafirkan. Loh, Betul, betul, betul. kalau Tuhan memang larang, oh tak musnahkan kowe semua. Belum. Selesai wis. Selesai. Asik-asikan. Tuhan itu Wis mah gak asik-asikan. gampang kok. Kok niku wis dikei asik. Kok mengusik ngono lho. Lek kon wis dikei asik wis ora usah mengusik. Paham kon? Nah. Drun kadrun. Ben utekmu enggak kopler. Mungkin butuh ngopi di Betul. sana Mongolia. Oke guys, kita akhiri pembahasan sesajen ya. Mungkin kita harus ngopi yang agak kental dikit biar Masuk. kita nggak stroke besok. Oke, bersama saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat dan bersama Gus Sandi Cadap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.